Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sebentar Lombok makin di hari yang berbahagia ini, Mas Ongel sudah kedatangan narasumber. Dan hari ini tema yang akan kita angkat yaitu cukup menarik, yaitu calling system pasca Pilkada serentak 2024. Dan di samping Mas Ongel sudah hadir Bapak Kompol Dewa Sucipta SPD, merupakan Kasubdit Bin Tipsos Polda Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat, Pak? Sehat. Dan kayaknya hari ini udah sibuk sekali, Pak, ya? Sangat Apalagi kelihatan cukup padat. Cukup padat. Dan hari ini memang tema kita cukup menarik sekali, Pak Dewa. Jadi calling system pasca Pilkada serentak 2024 ini sangat penting dan sangat menarik sekali untuk kita bahas. Karena ini berkaitan erat tentang situasi dan kondisi kita pasca pemilu kemarin. Nah, ini Pak Kompol, ini menarik sekali. Ini kan masyarakat juga banyak yang belum tahu apa sih sebenarnya calling system itu. Nah, kalau menurut dari Pak Dewa, calling system itu dalam konteks Pilkada serentak 2024 di NTB, mengapa sistemnya sangat penting sekali dalam pelaksanaannya pasca Pilkada kemarin? Calling system ini sangat penting sekali, mengingat kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat dalam rangka menyejukkan suasana, mendinginkan suasana terhadap ketegangan-ketegangan terjadi di masyarakat. Itulah tujuan daripada calling system. Ya, kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat dalam rangka mendinginkan suasana. Itu intinya. Ya. Tapi kita lihat kemarin kan Pilkada di NTB ini secara keseluruhan, secara umumnya ya, bahwa aman-aman saja, damai-damai saja. Dan apakah ini memang tujuan dan upaya dari calling system sendiri? Ya, itu salah satu tujuan dari calling system dalam rangka menciptakan situasi harkatun mas yang kondusif. Oke. Sudah berapa lama perjalanan ini, Pak Kompol? Ini calling system memang kita laksanakan secara masif ya, di wilayah NTB. Memang dari awal tahun sudah kita laksanakan. Itu kegiatan silaturahmi, door to door system kepada masyarakat, sehingga masyarakat membutuhkan kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat. Oke, berarti sudah cukup banyak kegiatan. Cukup banyak kegiatan, sangat masif. Kalau kita berbicara sejauh ini apa upaya Polri dalam calling system sendiri? Kalau upaya-upaya kita itu sangat banyak sekali kegiatan kita. Oke. Kegiatan salah satunya adalah melaksanakan deklarasi damai, ya. Oke. Sambang, door to door, sistem ke silaturahmi ke tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dalam rangka tetap menjaga situasi harkatun mas yang kondusif di wilayah NTB. Berarti sudah banyak titik juga Pak Kompol? Sudah banyak, Sudah hampir banyak, ya? seluruhnya. Itu seluruh kabupaten. Itu terbagi tugasnya ke semua polsek polres atau polda sendiri yang kita ke seluruh kabupaten kota dan kabupaten. Kita berbagi tim. Ya. Karena seluruh kabupaten kita datangi, kita sambang. Biasanya Pak Kompol saat bertemu dengan masyarakat, ini kan pasti banyak masukan-masukan, sharing lah di sana ya antara polisi dengan masyarakat. Biasanya apa sih yang disampaikan oleh masyarakat pada umumnya? Kalau kegiatan calling system ini, masyarakat sangat apresiasi kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat. Dia sangat apresiasi karena ini juga dapat membantu kalau terjadi permasalahan-permasalahan di wilayah. Karena ada kegiatan problem solving, pemecahan masalah. Tapi sejauh ini aman-aman saja? Aman-aman saja. Ya. Kan biasanya juga Pak Kompol, masyarakat juga terkadang bingung harus kemana melaporkan jika terjadi suatu apa-apa di daerah tersebut, gitu kan. Walaupun memang kenyataannya saat ini hasil Pilkada serentak kemarin NTB khususnya, Pulau Lombok pada umumnya ini sudah sedikit kondusif lah. Tidak yang seperti yang dibayangkan oleh masyarakat. Ternyata pilkadanya berjalan damai dan sudah menghasilkan pemimpin yang terpilih untuk Nusa Tenggara Barat, seperti itu kan. Kalau kita berbicara peran Binmas, ini kan peran Binmas ini dalam menjaga keamanan ini cukup garda terdepan. Garda terdepan, betul. Itu dalam tugasnya seperti apa sih Binmas sendiri dan langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengantisipasi potensi kerawanan pasca pilkada seperti apa sih dari Binmas sendiri? Kita langkah-langkah konkret yang kita lakukan memang kita ibaratnya jemput bola. Karena kita punya garda terdepan Babin Kapdemas. Ya. Nah, beliau yang paling tahu, paling paham permasalahan di desa. Setiap permasalahan di desa nanti akan ada pendampingan dari Babin Kapdemas. Termasuk problem solvingnya di situ. Di setiap desa. Memang salah satu tugas pokok daripada Babin ya ada problem solving atau penyelesaian
eh, masalah atau konflik. Oke, berarti Babin Kaptipmasnya garda terdepan ya, Ya, garda terdepan. untuk menyelesaikan Ya, semua iya. ya. Oke, kalau kita bicara tentang kolaborasi dengan masyarakat, ini kan calling system ini juga nggak bisa berjalan tanpa ada terlibat dari tokoh masyarakat, Betul. tokoh Betul. agama. Sejauh mana komunikasi intens Polda Nusa Tenggara Barat begitu dengan beberapa tokoh masyarakat di wilayah-wilayah tertentu di NTB? Kalau kami dari Direktorat Bimas, kami memang secara masif silaturahmi kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan pemuda, ya, dalam rangka menciptakan situasi harga dan menitipkan pesan juga kepada tokoh masyarakat, tokoh agama terkait dengan pesan-pesan Kaptibmas. Oke. Tetap sama-sama menjaga situasi harga Kaptibmas. Oke, karena memang kita cukup mengetahui juga bahwa keberadaan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama ini sangat penting dan Sangat itu penting, sangat benar. didengar juga oleh masyarakat. Benar, ya. benar. Apalagi sangat kultur didengar. kita Indonesia bagian timur, Timur, ya ya. biasanya apa yang dikatakan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama itu biasanya menjadi pengayom buat Pengayom, masyarakat. benar. Pak Kompol, kita nanti lanjut lagi di segmen Ya. selanjutnya. Nanti kita akan berbicara tantangan apa yang dihadapi oleh Polda Nusa Oke. Tenggara Barat dalam pelaksanaan calling system tersebut. Tetap di Amak Songel Ribon. Nah, sebentar Lombok, makin Niki Amak Songel sudah berada di segmen kedua. Jadi perbincangan Amak Songel dengan Bapak Kompol Dewa Sucipta ini cukup menarik sekali. Tadi kita sudah berbicara tentang calling system, seperti apa perjalanannya, dan kita ingin mengetahui sebenarnya seperti apa tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam program calling system tersebut. Pak Kompol, ini kan menarik sekali Ya. ini. Apa sih tantangan yang dihadapi oleh pihak Binmas gitu dalam menjalankan calling system di NTB? Dan apakah ada hambatan terkait dengan dinamika politik lokal, potensi ketegangan sosial pasca pilkada seperti apa? Kalau secara umum kegiatan calling system berjalan dengan aman dan lancar ya, karena kita ini memang langsung menyentuh masyarakat yang membutuhkan, Oke. ya seperti disabilitas, anak yatim dan lain sebagainya. Kalau hambatannya mungkin terkait dengan kurangnya dan partisipasi masyarakat. Ya. Oke, Ya. masih menganggap acuh tak acuh lah. Iya, gitu, masih kira-kira. ada lah satu dua lah Oke. sebagian. Tapi penting juga ke depannya masyarakat juga Iya. ikut berperan aktif. Pak Berperan Kompol, ya? aktif, harusnya berperan aktif juga, karena Oke. ini terkait dengan Harkamtibmas kan. Oke. Tanpa peran serta daripada masyarakat tidak mungkin Polri bisa bekerja sendiri kan gitu. Betul, ya. Kita membutuh dukungan semua pihak Hmm. dalam rangka membantu tugas-tugas kepolisian. Oke. Nah ini Pak Kompol, ini kan menarik sekali juga bahwa beberapa kali Mas Songel mengikuti pemberitaan tentang calling system. Bahwa di beberapa titik ini pihak kepolisian terkadang memberikan reward, bantuan, santunan untuk masyarakat sekitar. Ya. Ini kalau boleh tahu nih kira-kira datanya penerima bantuan tersebut Polda memperoleh dari mana gitu? Maksudnya yang berhak mendapatkan bantuan tersebut. Kalau data kita dari Babin Kaptibmas, karena Babin langsung bersentuhan sama masyarakat. Oke, berarti Ya, dia yang mengetahui iya, dia berapa? paling paham dia Babin, karena kita Oke. langsung ke wilayah. Kita dapat masukan dari dia sudah kumpulkan Babin tuh. Babin sudah kumpulkan masyarakat yang membutuhkan bantuan dari kepolisian. Oke, biasanya ada berapa pet masyarakat mendapatkan itu? Ada 50, 100 atau seperti apa? Jumlahnya Jumlahnya cukup banyak. cukup banyak. Di Ya, setiap titik itu banyak juga Iya, berarti? ada 200 ribuan kan? Oh, Iya, wah, cukup banyak. berarti cukup Iya, menarik iya, juga iya. ya program ini ya. Iya. Berarti Tiap Polres sekarang 200 200. 200, Oke. Per satu ya. titik bantuannya per seperti satu itu. titik. Dan itu biasanya ditujukan untuk siapa, Pak Kompol? Masyarakat yang membutuhkan atau mungkin anak yatim, janda, lansia itu seperti apa? Yaitu anak yatim, Itu menjadi- disabilitas. itu menjadi bisa prioritas ya? Prioritas lah. Oke. Karena harus ada perhatian dari kita kan. Oke. Dan sejauh ini tanggapan masyarakat seperti apa dengan adanya kegiatan seperti itu? Tanggapan masyarakat apresiasinya sangat luar biasa ya pada kita, bahwa selama ini baru ada kegiatan seperti ini calling system. Oke. Mereka Karena- merasa Iya. diperhatikan berarti ya? Diwongkan lah, Oke. diperhatikan. Ya. Oke. Masih ada perhatian Polri terhadap masyarakat. Ya, betul sekali. Nah, ini kita berbicara tentang pemanfaatan teknologi nih Pak Kompol. Ini kan kegiatan dari Polda sendiri juga kan tanpa didukung oleh penyebar luasan informasi juga Benar. tidak bisa menyentuh masyarakat secara umum Iya. kan. Dalam artian
masyarakat juga harus tahu bahwa Polri kegiatannya seperti ini. Sejauh ini di era digital ini, apakah Polda Nusa Tenggara Barat juga melibatkan teman-teman media atau media sosial dalam menyebarkan informasi tentang program calling system ini? Iya, kita kan ada dua, ada offline dan online. Online, oke. Kalau offline kita memang kita laksanakan secara ini apa? Langsung ya, dan online melalui media massa Oke. dan koordinasi dengan Humas Polda NTB. Oke, berarti Iya. semua kegiatan dari Sudah teman-teman di media kan? dimediakan Iya, ya, di media, diinformasikan. diinformasikan. Oke. Saat pelaksanaannya ada dokumentasi dalam bentuk foto dan video? Ada, Apa? ada langsung. Itu menjadi bahan laporan juga ya? Laporan ya. Oke. Karena ini penting juga penyebarluasan informasi ini kan, karena masyarakat juga harus tahu bahwa kegiatan dari Polri seperti apa begitu ya. Iya. Oke. Kalau kita berbicara tentang langkah-langkah rutin setelah pilkada ini kan kemarin kita setelah ramai pilkada, Iya. otomatis setelah pilkada ada kegiatan rutin juga ini. Siap. Adakah program atau kegiatan rutin yang dilakukan oleh Binmas untuk memastikan ketenangan dan mengurangi potensi kerusuhan di tingkat masyarakat, misalnya patroli, dialog, atau adanya forum-forum terbuka dengan masyarakat? Kita selama ini tetap melaksanakan cara masif door to door system ya. Oke. Seperti sambang ke toko, Hmm. ada tokoh agama, tokoh pemuda, rutin itu. Memang sudah kegiatan rutin. Di samping calling system, kegiatan rutin juga dilaksanakan. Secara masif itu. Oke. Ya. Dan itu melibatkan semua personil dari Polda sendiri ya? Dari kita ada memang tim ya. Hmm. Tim. Kalau BDPSOS kan yang tugas pokoknya. Oke. Ya, tugas pokoknya silaturahmi dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda. Oke. Kalau Termasuk Saka Pramuka, Saka Bayanggara, Saka Pramuka ya. oh gitu. Kalau boleh tahu Pak Kompol, penentuan titik lokasi saat melakukan dialog dengan tokoh masyarakat, tokoh agama itu seperti apa sih? Yang menentukan titik-titiknya siapa? Kita sasarannya ke tuan guru ya, Hmm. ke pondok pesantren ya, Oke. termasuk ke pura, Hmm. ke gereja, Lintas sektor lah ya. lintas sektor. Oke. Kalau kita berbicara dengan saat dialog terbuka, biasanya apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh agama kepada pihak kepolisian selama ini? Kalau kita kan memberikan ini ya, apa namanya, pesan-pesan Kamtibmas, karena tokoh agama kan paling di inilah, Hmm. di apa namanya, didengarlah oleh masyarakat. Apa Ya. yang kita sampaikan biar beliau bisa sampaikan ke masyarakat juga. Oke. Ya, sebagai penyambung lidah Polri lah. Oke. Ya. Boleh diberikan contohnya seperti apa? Apa yang disampaikan Polri sendiri kepada tokoh masyarakat agar tokoh-tokoh tersebut menyampaikan kepada masyarakat? Terkait dengan sekarang kan yang ngetren kan ada, kalau di sekolah kan ada bullying ya. Oke. Ya boleh. itu sering kita sampaikan, termasuk narkoba dan lain sebagainya. Oh, berarti banyak Banyak subtema ya? banyak subtema, termasuk ini judi konvensional, judi online. Judi online. Nah, Kan ini salah yang- satu program prioritas Ya, Polri betul. juga. Oke, dan ini memang Ya. mohon maaf aja Pak Kompol. Semua Di- harus datang. Ya, di zaman sekarang ini kan apa yang disampaikan Pak Kompol tadi memang menjadi sebuah Ya. sedikit penyakit di tengah Ya, masyarakat, ya. terutama bullying dan judi online. Judi ini. online ini memang Ini meresahkan harus masyarakat benar. sangat meresahkan masyarakat. Kita lanjut lagi nanti di segmen selanjutnya. Iya. Di segmen 3 tetap di Mas Songel Ribon. Nah, sebelum lompok, mungkin Mas Songel sudah berada di segmen 3. Ini berbicara tentang program calling system ini cukup menarik sekali. Bahwa banyak program juga yang disampaikan oleh teman-teman Polri melalui Polda Nusa Tenggara Barat bahwa di situ banyak mengkampanyekan bahwa bahaya judi online, bahaya narkoba dan sebagainya. Karena program calling system ini cukup menarik juga untuk masyarakat, apalagi pihak kepolisian bekerjasama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama sebagai penyambung lidah rakyat, dan tokoh-tokoh agama tersebut akan memberikan informasi kepada masyarakatnya masing-masing. Pak Kompol, ini kan setelah melakukan kegiatan calling system ini pasti ada evaluasi, kan? Evaluasi calling system pasca pilkada sebelumnya. Jika kita melihat pengalaman di pilkada yang kemarin, apa saja pelajaran yang bisa diambil oleh Binmas Polda NTB dalam pelaksanaan calling system tersebut? Untuk langkah-langkah evaluasi memang kita selalu setiap kegiatan kita evaluasi ya. Oke. Pakai baik pelaksanaannya maupun kegiatannya sendiri. Karena di situ pasti ada kelemahannya. Oke. Ya.
kelemahan itu ya kita evaluasi sehingga untuk menyempurnakan kegiatan kita lebih baik lagi kan gitu. Oke, berarti ada catatan-catatan di sana ya? Adalah catatan sendiri kan, mungkin ya situasi dan kondisi kan, cuaca ekstrem itu kan juga suatu perlu dievaluasi karena kegiatan kita langsung ke masyarakat kan. Oke. Apalagi kemarin kan ada juga banjir dan lain sebagainya, itu kan salah satu sasaran kita sebenarnya. Oke. Ya. Kalau boleh tahu Pak Kompol, biasanya saat dalam melakukan sistem program calling system nih, di satu titik itu biasanya melibatkan berapa anggota Polri? Hampir semua Babin Kapolsek hadir. Oke, Iya. setiap kegiatan tersebut Iya, ya. Berarti secara lebih bersama-sama banyak. lebih dari 15 sampai 20 orang ya? Iya, hampir. Oke. Nah, ini karena sudah di penghujung acara Pak Kompol, saya ingin mendengarkan sebagai penutup ya, apa harapan dari Polda NTB dalam menghadapi situasi pasca pilkada di tengah masyarakat, dan bagaimana masyarakat bisa turut berperan aktif dalam menjaga kedamaian dan ketertiban. Karena kan ini pilkadanya sudah selesai, tinggal pelantikan. Apa yang pihak Polda sendiri ingin sampaikan kepada masyarakat bahwa agar kedepannya pemilu ini berjalan dengan damai dan lancar. Silakan. Terima kasih pada seluruh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat maupun tokoh pemuda yang telah mendukung tugas-tugas kepolisian selama ini, sehingga tugas kepolisian ini bisa berjalan dengan lancar ya, dan situasi tetap kondusif pasca pilkada 2024. Oke. Terima kasih Pak Kompol Dewa Sucipta, Kasubdit Bintipsos Polda Nusa Tenggara Barat untuk ngobrol-ngobrolnya pada pagi hari ini. Jadi tema kita cukup menarik, yaitu calling sistem pasca pilkada serentak 2024. Dan harapan kami dari TV9, apa yang menjadi program unggulan dari Polda Nusa Tenggara Barat tentang calling system ini mungkin lebih ditingkatkan lagi, karena masyarakat juga butuh bimbingan, butuh konseling, butuh berkomunikasi langsung dengan aparat kepolisian. Dan saya Mas Onger yang mewakili kru tugas pada hari ini ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.